Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stella Octavia dan NPM 2113024048. Di sini saya akan presentasikan yaitu tentang mitokondria dan kloroplast. Yaitu yang pertama yaitu tentang pengertian dari mitokondria. Dalam pengertian umum, mitokondria adalah suatu organel sel tunggal yang berfungsi sebagai tempat terjadinya fungsi respirasi pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian yang kedua yaitu ada sifat mitokondria. Adapun sifat-sifat mitokondria yaitu yang pertama bentuk silindris memanjang, diameter 0,5 sampai 1 nanometer. Yang kedua yaitu bersifat mobil, yaitu bergerak di sepanjang mikrotubula. Dan yang ketiga yaitu plastis, yaitu dapat berubah bentuk. Kemudian yang keempat yaitu berfusi dengan mitokondria lainnya. Dan yang terakhir yaitu dapat membelah diri. Kemudian dari struktur mitokondria, sebagai organel sel, mitokondria mempunyai sebuah struktur-struktur yang terbagi menjadi 5 bagian utama, yaitu membran bagian luar, membran bagian dalam, kristal, ruang antar membran, dan matriks. Berikut adalah penjelasan dari struktur mitokondria. Yang pertama, membran bagian luar, yaitu memiliki susunan akibat fosfolipid bilayer yang sifatnya seperti semi-permeabel, serta terdapat kandungan protein porin. Dalam lapisan tersebut dapat dilewati permeabel dengan ion-ion adenosina trifosfat, dan molekul-molekul nutrisi. Fungsi membran bagian luar. Hal ini dijelaskan bahwa bagian membran luar ini mengandung enzim-enzim berfungsi dalam membantu proses biosintesis pada jaringan tubuh makhluk hidup. Dan yang kedua yaitu membran bagian dalam. Membran pada bagian dalam tersebut merupakan membran kompleks, akan tetapi permeabel ini dibentuk oleh molekul-molekul kompleks serta transport elektron, kompleks ATP serta transport protein. Fungsi dari membran bagian dalam yaitu untuk membantu pembuatan suatu energi pada jaringan tubuh makhluk hidup. Kemudian struktur yang ketiga yaitu ada kristal. Kristal ialah suatu adanya lipatan yang ada pada membran dalam mitokondria. Fungsi kristal yaitu untuk membantu memperluasan struktur membran yang berada di dalam sel. Ketika molekul-molekul DNA mitokondria berkembang menjadi lebih banyak. Dan yang keempat yaitu ada ruang antar membran. Ruang antar membran ialah ruang yang terdapat di antara membran luar dan membran dalam. Ruang antar membran mempunyai tanggung jawab besar atas fosforilasi oksidatif. Penggunaan ruang antar membran sel yaitu untuk proses tempat berlangsungnya sebuah reaksi yang penting dalam sebuah sel. Kemudian struktur yang kelima ada matriks. Matriks memiliki isi molekul-molekul DNA yang bertanggung jawab dengan adanya respirasi sel. Enzim-enzim ini bertanggung jawab atas siklus reaksi asam sitrat. Gas-gas tersebut terlarut seperti oksigen, karbon dioksida, dan air. Kemudian fungsi matriks yaitu menyimpan bagian-bagian yang penting seperti materi genetik DNA, ribosom, dan ion-ion lainnya. Kemudian ada sintase ATP. Sintase ATP adalah enzim dari keluarga permease berupa kumpulan beberapa protein membran yang ditemukan di dalam kristal mitokondria yaitu membran plasma bakteri yang berfungsi dalam kemiosmosis dengan rantai transport elektron terdekat menggunakan energi dari gradien konsentrasi ion hidrogen untuk membuat adenosina trifosfat. ATP adalah nukleosida trifosfat yang mengandung adenosina yang mengeluarkan energi bebas ketika ikatan fosfatnya dihidrolisis. Energi ini digunakan untuk menggerakkan reaksi endergonik yang memerlukan energi dalam sel. ATP sintase menyediakan satu tempat persinggahan yang dilalui ion hidrogen yang akan berdifusi ke dalam matriks suatu mitokondria. Gradien ion yang menggerakkan fosforilasi oksidatif adalah gradien proton. Dengan kata lain, sumber daya untuk ATP sintase adalah perbedaan konsentrasi H+ pada sisi yang berlawanan dari membran dalam mitokondria. Gradien ini dapat dianggap sebagai suatu perbedaan pH karena pH merupakan suatu ukuran konsentrasi H+. Kemudian ini adalah gambar dari sintesis ATP sendiri. Fungsi atau peran mitokondria. Fungsi mitokondria yang pertama adalah sebagai respirasi sel. Respirasi sel ialah suatu proses kimiawi yang dengan ini berfungsi dapat melepaskan energi yang tersimpan di dalam glukosa. Energi yang digunakan dalam pemecahan dengan mengkaji sebuah glukosa tersebut disediakan oleh molekul-molekul ATP dan molekul-molekul ATP tersebut dihasilkan oleh organel itu sendiri. Seluruh proses respirasi aerob sel terdiri dari 3 langkah yaitu ada glikolisis,
siklus Krebs atau asam sitrat, kemudian ada rantai transport elektron. Fungsi-fungsi lain dari mitokondria yaitu yang pertama untuk pensinyal sel untuk sebuah neuron, yang kedua yaitu mengelola apoptosis, dan yang ketiga mengendalikan siklus sel, dan yang keempat yaitu mengawasi diferensiasi perkembangan sel. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.